Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evalia Dwi Kusumawati dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Gerak parabola adalah gabungan dari gerak horizontal sumbu X yang merupakan GLB dengan gerak vertikal sumbu Y yang merupakan GLBB yang dipengaruhi percepatan gravitasi. Gerak parabola memiliki lintasan berbentuk setengah lingkaran. Kecepatan gerak parabola terdiri dari dua komponen, yaitu kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Kecepatan awal parabola dapat dihitung dengan V0 sama dengan V0x per cos alfa sama dengan V0y per sin alfa. V0 sama dengan akar V0x kuadrat plus V0y kuadrat. Dengan V0 sama dengan kecepatan awal, V0x sama dengan kecepatan awal horizontal, V0y sama dengan kecepatan awal vertikal, alfa sama dengan sudut elevasi. Dengan kecepatan awal horizontal dan vertikal sebesar V0x sama dengan V0 cos alfa, V0y sama dengan V0 sin alfa. Kecepatan gerak parabola sebelum mencapai tinggi maksimum dapat ditentukan dengan kecepatan awal. Dapat dirumuskan Vtx sama dengan V0x, Vty sama dengan V0y min gt. Vt sama dengan akar Vtx kuadrat plus Vty kuadrat. Posisi benda x, y pada gerak parabola pada titik tertentu dapat dirumuskan x sama dengan V0x kali t, y sama dengan V0y kali t min setengah gt kuadrat. Tinggi maksimum merupakan posisi tertinggi benda ketika melambung di udara dan terjadi ketika Vy nilainya 0. Tinggi maksimum dapat ditulis dengan y max sama dengan V0 sin alfa kuadrat per 2G, atau juga bisa ditulis dengan y max sama dengan setengah gt kuadrat. Dengan jarak yang ditempuh ketika tinggi maksimum adalah xy max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum dapat dihitung Ty max sama dengan V0y per G atau Ty max sama dengan akar 2H per G. Jarak maksimum merupakan posisi benda ketika mencapai tinggi minimum, yaitu menyentuh sumbu X. Jarak maksimum dapat ditulis dengan y min sama dengan 0 atau x max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum, waktu total, dapat dihitung Tx max sama dengan 2V0y per G atau Tx max sama dengan 2 kali akar 2H per G. Mari kita lihat contoh soal berikut. 1. Joko menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak mendatar sejauh 5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan awal bola adalah. Cara menghitung kecepatan awal jika jarak terjauh diketahui sama dengan x sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Jadi kecepatan awal bola adalah 10 meter per second. 2. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 5 meter per second. Tentukanlah jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola tersebut.
Cara menghitung jarak maksimum adalah X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola tersebut adalah 2,4 meter. 3. Ali melempar bola basket dengan kecepatan 20 m/s dan sudut elevasi 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah. Cara menghitung waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah T sama dengan V0 sin theta per G. Jadi, waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah 1 sekon. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Kecepatan yang dimiliki benda ketika bergerak melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarannya disebut kecepatan linier. Kecepatan linier akan selalu menyinggung lintasan lingkaran yang memiliki panjang lintasan yang sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran dilambangkan dengan delta S. Delta S sama dengan 2πr, dengan delta S sama dengan panjang lintasan yang ditempuh, R sama dengan jari-jari lintasan yang berbentuk lingkaran. Waktu yang ditempuh sebuah benda ketika bergerak melingkar dalam satu putaran penuh disebut periode, yang diberi lambang T, dengan satuan sekon. Banyaknya lintasan yang dapat ditempuh dalam 1 sekon disebut frekuensi, yang diberi lambang F dengan satuan hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan dalam persamaan berikut. F sama dengan 1/T. Dalam materi gerak lurus, pengertian kecepatan adalah perubahan perpindahan dalam selang waktu tertentu. Begitu pula dengan gerak melingkar yang dapat didefinisikan sebagai besarnya panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Besarnya kecepatan linier disebut juga dengan laju linier. Dalam gerak melingkar, panjang lintasan diubah menjadi keliling lintasan, dan selang waktu yang ditempuh diubah menjadi periode. Sehingga dapat ditulis V sama dengan 2πr per T, V sama dengan 2πrf. Benda yang bergerak pada lintasannya akan membentuk sudut tertentu dari posisi awal benda diam. Perubahan sudut ini mengikuti arah gerak benda pada lintasan tersebut. Perubahan sudut gerak benda akan bernilai positif jika gerak benda berlawanan dengan arah putaran jam. Adapun perubahan sudut akan bernilai negatif jika arah gerak benda searah dengan arah putaran jam. Perubahan sudut dilambangkan dengan delta theta dan memiliki satuan radian. Biasanya sering juga satuan perubahan sudut menggunakan derajat. Hubungan antara radian dan derajat dapat ditulis sebagai berikut. Besarnya perubahan sudut delta theta dalam selang waktu delta t tertentu disebut kelajuan anguler atau kelajuan sudut. Kelajuan anguler ini dilambangkan dengan omega dan memiliki satuan radian per sekon. Dalam melakukan satu putaran penuh, sudut yang ditempuh adalah 360 derajat atau 2 radian pi dalam waktu t sekon, dengan t adalah periode. Omega sama dengan 2πf. Hubungan antara laju linier V dan laju anguler omega dapat ditulis menjadi V sama dengan omega R. Keterangan V sama dengan laju linier, omega sama dengan laju anguler, R sama dengan jari-jari lintasan. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang berarah ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dapat ditulis dengan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat R. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Rumus gaya sentripetal adalah Fc sama dengan mv kuadrat per R. Mari kita lihat contoh soal berikut.
1. Sebuah benda bergerak melingkar pada sebuah lintasan yang memiliki diameter 200 cm. Jika benda tersebut berputar sebanyak 1,5 kali putaran, tentukanlah jarak yang ditempuh benda tersebut. Diketahui D sama dengan 200 cm sama dengan 2 meter. Oleh karena jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter, maka R sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1 meter. Dijawab, keliling sebuah lingkaran adalah 2 πr, sehingga jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah 1,5 kali keliling lingkaran, yakni delta S sama dengan 1,5 kali 2 πr. Delta S sama dengan 1,5 kali 2 kali 3,14 kali 1. Delta S sama dengan 9,42 meter. Jadi, jarak yang telah ditempuh benda tersebut adalah sejauh 9,42 meter. 2. Sebuah roda sepeda berputar sebanyak 10 kali putaran tiap 1 sekon dengan kecepatan linear 18 m/s. Tentukanlah panjang diameter roda sepeda tersebut. Jadi, diameter roda sepeda tersebut adalah 5,74 cm. 3. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan posisi sudut awal 5 radian. Jika partikel bergerak dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon, tentukanlah posisi sudut akhir pada saat T sama dengan 5 sekon. Diketahui θ 0 sama dengan 5 radian, omega sama dengan 10 radian per sekon, T sama dengan 5 sekon. Dijawab, θ sama dengan θ 0 plus WT. Θ sama dengan 5 radian plus 10 radian per sekon kali 5 sekon. Θ sama dengan 55 radian. Jadi, posisi sudut akhir partikel adalah 55 radian. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.